Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Sekali lagi, pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah pertama-tama bukan sebuah kejelekan. Kenapa? Karena buktinya orang-orang Arab sendiri di masa Nabi tidak memandang pernikahan itu sebagai aib. Kalau seandainya pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu adalah aib, niscaya yang pertama kali mengumbar aib itu adalah orang-orang kafir yang ingin menjatuhkan Nabi. Di samping itu, pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah juga dasarnya adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keinginan Nabi sendiri. Buktinya Nabi ketika menikahi banyak perempuan, yang belum nikahi itu janda-janda. Dan itu sekali lagi membuktikan bahwa Nabi bukan sosok laki-laki yang gila perempuan. Menikahi seorang janda dan banyak janda, tujuannya pun bukan kemaslahatan pribadi, tapi kemaslahatan dakwah Islam. Ditambah poligami di zaman Nabi itu bukan sebuah aib, tetapi hal yang lumrah. Paham ya? Kalau ada orang memandang sebelah mata pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah, jawaban udah saya ajarin kemarin. Baik, sekarang kita akan masuk ke episode baru, yaitu Bai'atul Aqabah al-Ula. Bai'ah itu artinya sumpah setia. Nah, ada sekelompok orang yang bersumpah setia kepada Nabi dengan beberapa perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi di lembah namanya Aqabah. Aqabah itu nama tempat ya. Aqabah itu nama lembah di mungkin dekat dengan kota Mekah. Bai'ah itu sumpah setia. Bai'atul Aqabah al-Ula, bai'at Aqabah yang pertama. Fisana atsaniyata asyra, pada tahun berapa ya sanata asyra? 12 apa? 12 kenabian. Artinya setelah 12 tahun jadi nabi gitu loh, Nabi Muhammad jadi nabi. Nah, ini peristiwa ini terjadi. Qadima 12 rajulan. Qadima apa artinya? Qadima, datang. 12 rajulan. Berapa itu Faiz? 12 laki-laki min Arabil Madinah, dari orang Arab Madinah. Fajtama'u bir Rasul, mereka berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam indal Aqabah, di tempat yang bernama Aqabah, sebuah lembah Aqabah. Al-Ula yang pertama. Nanti ada Bai'ah Aqabah Ats-Tsaniyah. Wa bay'u, dan mereka bersumpah setia atau membaiat, berbaiat. Berbaiat itu artinya sumpah setia ya. Mereka sumpah setia alal Islam, untuk memeluk ajaran Islam, bisyurutin, dengan beberapa syarat. Disebutkan di situ ala alla yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini isi baiat mereka dengan Rasulullah, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yasriqu, apa artinya la yasriqu? Tidak Yasriq, apa artinya yasriq?
Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Wasariq apa artinya sariq? Pencuri. Wala yasriqu berarti apa? Tidak mencuri. Wala yaznu dan tidak berzina. Wala yaqtul dan tidak membunuh auladahum anak mereka. Wala yatu bi buhtanin dan tidak berdusta, tidak membawa kedustaan. Yaftarunahu yang mereka buat-buat. Baina aidihim wa arjulihim di hadapan mereka. Aid jama dari kata yadun apa artinya? Tangan. Arjul jama dari kata rijlun apa artinya? Kaki. Di hadapan tangan dan kaki mereka maksudnya di hadapan mereka. Wala ya'su fi ma'ruf dan tidak membangkang dalam kebaikan. Fa in aufu kalau mereka memenuhi janjinya falahumul jannah maka mereka mendapatkan surga. Wa in asabu min dzalika syai'an apabila mereka melakukan salah satu dari hal itu fa amruhum ilallah maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a jika dia berkehendak ghafara maka dia mengampuni. Fa amruhum ilallah maka urusannya diserahkan kepada Allah. Insya'a jika dia berkehendak ghafara maka dia mengampuni. Wa insya'a dan jika dia berkehendak adzaba menyiksa. Kalau Allah mau mengampuni Allah ampuni, kalau menyiksa disiksa. Walamma raja'u ila biladihim ketika mereka raja'u apa artinya raja'u? Raja'a yarji ketika mereka kembali ila biladihim ke negeri mereka. Arsala ma'ahumur rasul man yu'allimuhum al-islam. Arsala Nabi mengutus, Rasul mengutus, ya Nabi dengan Rasul sama. Nabi mengutus bersama mereka, arsala ma'ahum ar-rasul, Nabi mengutus bersama mereka man yu'allimuhumul Islam, seseorang yang mengajari mereka agama Islam. Wa yufaqqihum fid din, yang membuat mereka paham dalam urusan agama. Fantasyaral Islamu maka Islam pun tersebar. Tuh intasyara wazan apa itu? Ifta'ala, wazan ifta'ala bukan infa'ala. Ifta'ala tersebar. Kalau nasyara artinya menyebarkan. Kalau intasyara tersebar. Karena makna wazan ifta'ala diantaranya apa? Al-mutawa'ah. Udah kita bahas dalam ilmu sharaf. Gunanya belajar ilmu sharaf begitu. Bisa babihim karena mereka. Karena sebab mereka. Mereka yang berbayat itu maksudnya. Hatta lam yabqa baitun min buyutil Madinah. Sampai-sampai tidak tersisa satu rumah pun di Madinah. Sampai-sampai tidak tersisa satu rumah pun di Madinah. Illa wa fihi dzikrul Islam. Kecuali di dalam rumah itu disebut nama Islam. Kecuali dalam rumah itu disebut nama Islam. Ayo sekarang kita cerita. Kamu cukup dengerin doang. Dah? Ya la unzur ilal amam kullukum gitu.
Semuanya lihat ke depan. Kita akan bercerita tentang peristiwa namanya Bai'atul Aqabah. Apa artinya bai'at tadi? Sumpah setia. Sumpah setia beberapa sahabat Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lembah namanya Aqabah, dekat kota Mekah. Baik, apa isi perjanjian dan sumpah setia mereka dengan Nabi itu? Berapa orang jumlahnya tadi katanya dikatakan di sini yang bersumpah setia itu 12 orang. Sekarang saya membacakan nama-nama orang yang ikut serta dalam Bai'atul Aqabah. Disebutkan di sini dalam kitab Yawmiyat As-Sirah Nabawiyah. Mereka jumlahnya 12. Fawafaha ula'il jama'ah alladhina kanu aslamu al-amal madhi minal Khazraj. Sebagiannya dari suku Khazraj. Nah, kamu harus tahu di Madinah itu ada 2 suku yang terkenal namanya pertama suku Aus. Yang kedua suku Khazraj. Suku apa namanya? Suku Aus, suku Khazraj. Beberapa orang yang ikut Bai'atul Aqabah ini diantaranya ada dari suku Khazraj. Wa qad jama'ahum sittatun akharin fakanu 12 rajulan. Selebihnya dari yang lain. Minhum khamsa aslamu minas sana al-madiyah. 5 orang dari 12 ini udah masuk Islam duluan di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya 5 orang Islam ini udah masuk duluan. Dan Bai'atul Aqabah ini bertepatan dengan musim haji. Jadi begini, di Mekah itu, haji itu udah ada dari dulu. Nah, pas waktu musim haji, Nabi itu memanfaatkan untuk menyebarkan dakwah Islam secara pelan-pelan. Paham gak? Ke orang-orang Madinah datang ke Mekah tuh. Nah, 12 orang ini, 5 orang diantaranya udah masuk Islam di tahun yang lalu. Kemudian sisanya belum. Wal baqiyah ja'ul awal marrah. Berarti 5 kurang 2 tambah 12 kurang 5 berapa? Tuh 7 orang belum masuk Islam. Pertama kali ketemu sama Nabi. Walam yati Jabir ibn Abdullah hadhil marrah. Wasma'uhum, nama-nama mereka nih. Sampai nama-namanya disebutkan dalam sejarah Islam. Jadi betapa sejarah Nabi kita itu, sejarah kehidupan Nabi itu sangat lengkap, detail. Bahkan peperangan Badar yang jumlahnya pasukan muslim yang jumlahnya 313 sampai 314 itu ada nama-namanya. Dan kalau kita lihat biografi kehidupan para tokoh dunia, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya pengikut namanya Hawariyin. Tapi disebutkan nggak nama-namanya? Ada nggak informasi sejarah yang menyebutkan secara detail nama-namanya? Saya belum menemukan itu. Satu-satunya Nabi yang sejarah hidupnya lengkap dari mulai lahir sampai beliau wafat itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini risalahnya sepanjang zaman berlaku sampai hari kiamat. Nanti orang kalau pengen tahu Muhammad itu seperti apa orangnya tuh, lihat tuh, kitab sirahnya berjilid-jilid. Sementara nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah itu untuk kaum tertentu saja. Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Musa juga untuk Bani Israel, untuk kaum tertentu doang. Satu-satunya nabi yang diutus untuk manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sejarah hidupnya pun lengkap, detail. Peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya tercatat dalam kitab sejarah. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Tapi semua nabi orang-orang yang mulia. Gak bisa dibanding-bandingin. Semuanya adalah utusan Allah, semuanya adalah sosok yang agung dan mulia. Tapi kemuliaan mereka juga beda-beda, berderajat. Para nabi pun berderajat tingkat kemuliaannya. Ada nabi ulul azmi. Mereka-mereka yang derajatnya di atas nabi-nabi yang lain. Ulul azmi siapa aja ya? Nabi Muhammad. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kenapa mereka itu disebut ulul azmi? Cobaan mereka itu berat. Dibandingkan Nabi Nuh itu hidup 950 tahun, yang beriman kepada beliau cuma sedikit doang. Kebayang kan? Ujiannya berat, makanya mereka disebut sebagai ulul azmi. Baik, 12 orang yang ikut Bai'atul Aqabah itu siapa namanya? Pertama Abu Umamah Asad ibn Zurarah, Auf wa Mu'ad. Saya yakin kamu gak bakal hafal ini. Sebutin nama pemain bola aja langsung hafal. Abu Umamah Asad ibn Zurarah, Auf wa Mu'ad, Rafi, Qutbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir, Dhaqwan ibn Abdul Qais, Ubadah ibn Samit, Abu Abdurrahman, Yazid ibn Tha'labah, Al-Abbas ibn Ubadah, Abu Haytham, Malik ibn Tayhan, Uwaim ibn Sa'idah bin Bani Amr ibn Auf ibn Malik minal Aus. Jadi di antara mereka yang datang ke Nabi itu ada yang dari kalangan Khazraj, ada dari kalangan suku
Aus. Apa itu Khazraj dan Aus tadi apa? Faiz, tadi apa itu namanya? Suku yang ada di Madinah. Mereka perwakilan dari Aus dan Khazraj. Kelak yang akan ikut serta menjadi kalangan Ansor yang ikut menolong Nabi ketika Nabi hijrah. Jadi ini pengantar sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Islam udah tersebar duluan melalui siapa? Melalui 12 orang ini. Paham nggak maksudnya? Nanti Nabi bersama mereka yang 12 ini ngutus satu orang lagi. Namanya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini kisahnya menarik. Nanti mungkin kita cerita di momen yang lain. Mus'ab bin Umair itu sahabat Nabi, wajahnya ganteng, sampai-sampai dikisahkan saking gantengnya wajahnya itu beberapa orang menduga mirip dengan Nabi. Waktu peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair itu meninggal, wafat di peperangan Uhud. Nah, orang-orang musyrik mengira mereka berhasil membunuh Nabi Muhammad. Padahal yang mereka bunuh itu siapa? Mus'ab ibn Umair. Julukannya apa Mus'ab ibn Umair itu? Awal safirin fil Islam. Delegasi pertama, duta Islam pertama dalam sejarah Islam. Jadi sosok yang pertama kali diutus oleh Nabi untuk menyebarkan agama Islam ke luar Mekah. Paham nggak maksudnya? Ke kota Madinah. Namanya siapa, Nok? Mus'ab ibn Umair, sahabat Nabi yang agung. Mus'ab ibn Umair wafat di peperangan Uhud nanti. 12 orang diutus Mus'ab ibn Umair. Apa gunanya 12 orang ini? Mereka nanti kembali ke Madinah menyebarkan Islam di kota Madinah. Ini Nabi sebelum hijrah. Nah, di antara hikmahnya ada Bai'atul Aqabah ini apa? Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Islam udah lumayan di sana. Udah tersebar Islam itu di sana. Paham nggak? Sehingga Nabi datang ke Madinah, mereka menjadi pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bai'atul Aqabah ini adalah salah satu episode penting tersebarnya Islam ke kota Madinah. Mereka yang 12 orang ini berbaiat sumpah setia kepada Nabi. Apa isi perjanjiannya? 1. Apa tadi? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena Islam datang dengan agama tauhid. Apa artinya tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Tidak mencuri. Jadi isi perjanjian ini, kalau mau kita amati, itu adalah ringkasan dari ajaran Islam. Ajaran Islam itu intinya, saya ulangi, ajaran Islam itu intinya ingin mengajak kita membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus hubungan baik dengan sesama umat manusia. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan menganut ajaran tauhid. Hubungan baik dengan sesama manusia ditandai dengan 1. Tidak mencuri, tidak mengambil hak milik orang lain. Yang kedua, tidak berzina. Ini dosa besar semua ini. Mencuri kenapa dosa besar? Karena dia bisa menodai hak kepemilikan orang lain, harta orang lain. Dan Islam datang untuk menjaga harta. Dengerin, Islam itu datang pertama-tama dengan 5 tujuan. 1, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. Agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Ini yang disebut dengan al-maqasid asyara'iyah atau al-maqasid al-khamsah. 5 prinsip kehadiran atau tujuan dibalik kehadiran agama Islam. Maqasid syariah. Maqasid syariah, kalau mendengar istilah maqasid syariah, intinya itu 5 tadi. Bahwa Islam itu datang tujuannya untuk menjaga 5 hal. 1, menjaga apa namanya? Agama. Keduanya, nyawa. Segala bentuk perbuatan yang bisa merusak agama, dosa besar. Segala perbuatan yang bisa merusak nyawa, seperti membunuh, dosa besar. Atau enggak membunuh tapi membegal, dosa besar. Karena apapun yang bisa merusak nyawa, itu tergolong sebagai dosa besar. Kemudian yang ketiga tadi apa? Agama, nyawa, akal. Segala perbuatan yang bisa merusak akal, dosa besar. Minum khamar bisa merusak akal, dosa besar. Oke, saya nggak minum khamar Ustaz, tapi pakai lem Fox. Tahu kan lem Fox? Begini. Dosa nggak itu? Merusak akal. Contoh lain apa? Merusak akal. Narkoba. Zaman Nabi kan nggak ada narkoba, ya nggak? Nggak ada narkoba zaman Nabi. Khamar ada. Tapi narkoba kan nggak ada.
Terus bagaimana itu hukumnya? Kan khamar dosa besar. Kalau narkoba gimana? Sama aja. Sama-sama merusak akal, hukumnya dosa besar. Apapun itu. Jadi Islam hadir untuk melindungi 5 hal tadi. Agama, nyawa, akal, kemudian apa? Harta. Kalau ada orang mati gara-gara membela harta kepemilikannya, maka dia mati syahid. Matinya mulia. Nauzubillah summa nauzubillah. Misalnya kamu dibegal di jalan. Motor satu-satunya. Buat mencari nafkah anak istri. Oh, kesini ke laki-laki. Buat mencari nafkah anak istri. Tiba-tiba dibegal, kamu melawan. Tiba-tiba kamu mati gara-gara melawan itu. Kamu mati mulia. Karena menjaga sesuai dengan kehadiran agama Islam, menjaga harta kepemilikan manusia. Tuh lihat tuh, agama itu. Betapa mulianya tujuannya. Jadi salah besar kalau dikatakan agama itu tidak berguna, agama itu udah nggak penting itu zaman sekarang. Oh, agama itu penting untuk menjaga 5 hal tadi. Juga kalau ada orang-orang di luar Islam yang biasanya nggak kenal Islam itu, mengira Islam itu agama yang haus darah, agama yang mengajarkan konflik, sengketa dengan macam-macam. Enggak. Justru Islam itu datang, peperangan pun tujuannya apa coba? Kalau ada peperangan dalam sejarah Islam, tujuannya itu apa? Menjaga agama. Jadi Nabi berperang itu bukan maksa orang masuk Islam, tapi tujuannya supaya apa? Karena ada orang-orang yang melawan Nabi. Nabi berdakwah secara baik-baik nih, tidak memaksa. Berdakwah secara baik-baik, tiba-tiba ada orang mengajak perang, maka sebagai bentuk pembelaan diri, demi menjaga agama dan nyawa, maka Nabi membela diri. Perang itu tujuannya dalam Islam diantaranya membela diri atau menolak kezoliman. Menjaga agama, menjaganya nyawa. Setelah berperangan selesai, setiap orang bebas meluk agamanya masing-masing. Yang mau jadi Kristen, menjadi Islam, jadi Islam, mau jadi Yahudi, terserah bebas. Setiap orang diberikan kebebasan memeluk agamanya. Dan peperangan itu tidak ditujukan untuk memaksa orang memeluk agama Islam. Kemudian yang terakhir apa? Keturunan. Berzina itu kenapa haram? Karena merusak keturunan. Ayo kita bayangin. Seandainya sekarang anak-anak muda dikasih kebebasan sama agama, kamu terserah berpasangan, berhubungan badan dengan siapa aja. Kita bayangin sekarang, Izlal, Faiz. Kita sekarang dikasih kebebasan, udah terserah sama siapa aja, berhubungan badan, bersuami istri, gak usah ada ikatan pernikahan. Kamu suka sama dia, suka, nikah aja, terserah, bebas. Satu rumah, bebas. Gak ada aturan harus menikah. Tahu apa yang akan terjadi? Akan banyak anak-anak yang tidak jelas bapaknya. Bener gak? Ya gak? Satu perempuan dipakai sama ini, pakai sama ini. Keluar anak saha ieu. Wajahnya mirip yang A, kupingnya kok mirip yang B, hidungnya mirip yang C. Terus anak saha ieu. Tahu apa yang terjadi kalau misalnya nggak jelas bapaknya? Terlantar itu anak. Siapa yang akan menafkahi dia? Ya nggak? Siapa yang akan menafkahi dia? Bapaknya yang A, yang B, apa? Mending kalau ngaku salah satunya, ya nggak? Kalau tiga-tiganya nggak ngaku, bukan, kuping saya beda sama kuping dia. Wajah saya juga beda sama wajah dia. Kaki saya juga beda semuanya. Enggak. Kalau tiga-tiganya gak ngaku, apa yang terjadi? Ibunya yang nanggung kan? Ibunya yang nanggung, anak itu lama-kelamaan terlantar. Semakin banyak anak-anak yang terlantar, apa yang terjadi? Ya hancurlah kehidupan umat manusia, ya enggak? Jadi pernikahan itu disyariatkan tujuannya apa? Menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Supaya nasabnya jelas. Kalau anaknya perempuan pengen dikawini nanti ketika dewasa. Bapaknya siapa? Gak jelas kan? Karena gak ada ikatan pernikahan. Itulah sebabnya, dengerin nih. Kalau udah rumah tangga, sebisa mungkin hindari dosa yang satu ini. Karena kalau kamu melakukan dosa yang satu ini, kamu wajib diceraikan. Yaitu berzina. Na'udzubillah. Kalau perempuan sudah terbukti berzina, perempuan sudah terbukti secara meyakinkan dan pasti. Bukan cuma nongkrong-nongkrong di coffee shop, pacaran berdua dengan selingkuhannya. Bukan. Kalau itu mungkin masih bisa dimaafkan. Kalau suaminya mau memaafkan. Tapi kalau sudah, mohon maaf, berduaan di kamar, dilihat sama suami, betul-betul terjadi perzinahan. Itu wajib diceraikan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ketika sang istri itu melahirkan anak, anaknya nggak jelas ini anak siapa? Anak selingkuhannya atau anak suaminya, paham nggak? Karena Islam hadir untuk menjaga keturunan. Dan sekarang di Indonesia, bukan di Indonesia sebenarnya, di zaman sekarang lah secara umum. Fenomena-fenomena perselingkuhan itu
Mungkin dari dulu, tapi sekarang tuh karena ada media, jadi berita-berita itu tersebar luas. Banyak tuh kan potongan-potongan video orang selingkuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang bisa selingkuh itu? Ada rasa tidak puas. Nafsu yang tidak pernah puas. Kadang-kadang faktor lainnya apa coba? Nih dengerin, kamu calon istri, dengerin, calon istri. Kadang-kadang suami yang selingkuh itu sebabnya apa? Perlakuan istri yang kurang ajar sama suaminya. Suaminya nggak dihargai. Suaminya udah pontang-panting, nyari nafkah, nyari duit. Terakhir saya tuh ngelihat kabar ada tukang ojek online, ojol. Dia tiap hari pontang-panting nyari duit, istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Astagfirullahaladzim. Itu istri kurang apa itu? Istri macam apa itu? Suaminya emang enggak selingkuh. Tapi ada kasus lain di mana suami itu selingkuh gara-gara apa? Istrinya nggak bisa melayani suaminya dengan baik. Padahal suaminya sudah berusaha menunaikan tugasnya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sudah mencari nafkah, sudah bermuamalah dengan baik. Istrinya kagak puas, selingkuh sama temannya. Nauzubillah. Atau dibalik, suaminya selingkuh gara-gara istrinya, atau istrinya selingkuh gara-gara suaminya. Bisa jadi istrinya selingkuh gara-gara apa? Suami yang tidak menafkahi, suami yang pelit, suami nggak perhatian, begitu. Selingkuh itu sebabnya banyak, tapi ala kulli hal kalau perselingkuhan perempuan. Karena perempuan itu adalah tempat di mana rahim itu tumbuh. Kalau perempuan itu terbukti selingkuh dan berzina bukan cuma selingkuh main pacaran doang. Berzina, terbukti berzina, maka harus diceraikan. Kenapa? Khawatir nanti nasabnya tercampur, tidak jelas. Tiba-tiba sebulan kemudian setelah berzina, ngelahirin anak hamil. Gimana itu menentukannya? Anaknya selingkuhannya atau anak suaminya? Gak tahu. Ya kan? Itulah bahayanya berzina. Itulah dampak negatif dari perzinahan. Anak yang kamu lahirkan jadi gak jelas nasabnya. Kalau anaknya perempuan, siapa nanti jadi walinya? Gak tahu. Islam datang untuk melindungi keturunan. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak itu ada yang ngurus gitu loh. Bapaknya jelas, ibunya jelas. Kadang-kadang begini, bapaknya jelas, ibunya jelas pun masih terlantar, ya kan? Ya enggak? Bapaknya jelas, ibunya jelas, masih terlantar. Apalagi kalau nggak ada ikatan pernikahan. Bapaknya nggak jelas, ibunya nggak jelas. Sudahlah. Jadi di antara perjanjian para sahabat Nabi yang berbaiat itu, pertama tidak memusyrikan, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, wala yaqtulu auladahum, tidak membunuh anak-anak mereka. Kenapa harus ada perjanjian begini? Karena di zaman Arab dulu, dengerin nih, di zaman Arab dulu, mereka itu kadang-kadang kalau melahirkan anak ada rasa khawatir nanti itu nggak bisa menafkahi, nggak bisa ngasih makan. Mereka itu orang-orang Arab, di antara kebiasaan jeleknya ada rasa kecemasan kalau melahirkan anak baru, khawatir nanti nggak bisa ngasih makan. Akhirnya diapain? Dibunuh. Dibunuh gara-gara apa? Khawatir tidak bisa memberi makan. Itu di antara kebiasaan jelek. Di antara kebiasaan jelek mereka apa coba? Yang lain apa? Kalau punya anak perempuan, kadang langsung dikubur. Karena punya anak perempuan bagi mereka adalah aib. Perempuan tuh gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa diajak berperang, gak bisa diajak berkelahi, gak bisa diajak bekerja, gak bisa diajak ini, gak bisa. Jadi bagi orang Arab dulu, perempuan itu aib. Datang Islam untuk memuliakan perempuan, bahwa perempuan itu setara dalam hak dan kewajibannya dengan laki-laki. Dengan an-nisa syaqaiqur rijal. Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang muliakan perempuan. Di saat orang-orang Arab memandang perempuan dengan sebelah mata, perempuan sebagai makhluk yang hina. Sekarang udah nggak ada pandangan kayak gitu. Perempuan-perempuan yang hebat udah banyak. Menteri-menteri dari kalangan perempuan banyak sekarang. Bu Sri Mulyani tahu? Sri Mulyani kamu kenal nggak? Nggak kenal. Menteri Keuangan Sri Mulyani perempuan, cerdas. Siapa lagi? Menteri Sosial di era sebelumnya, di era Pak Jokowi siapa tuh? Ibu Khofifah ya, kalau nggak salah namanya. Ibu Khofifah. Kemudian siapa lagi? Najwa Shihab. Perempuan jurnalis yang hebat itu, perempuan. Kemudian siapa lagi? Ini mah nggak pada kenal, taunya drakor doang. Tokoh-tokoh drakor doang. Fa'in aufu, itu diantara walayatu nabi walayatu bibuhtan, tidak datang dengan kebohongan.
Wala yasu fi ma'ruf, dan tidak membangkang Nabi dalam urusan kebaikan. Kalau mereka menyepakati dan menunaikan janji mereka, maka mereka mendapatkan balasan sorga. Tapi kalau mereka membangkang, melakukan pencurian atau berzina dan semacamnya, apa jawabannya di sini? Fa'amruhu ilallah. Fa'amruhum ilallah. Urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafar wa insya'a adzab. Kalau Allah ingin mengampuni, Allah mengampuni. Allah mengazab, Allah mengazab. Nah, ini dengerin tong. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar itu hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dihukumi kafir. Misalnya begini. Ada orang mati, malaikat Israel datang waktu dia neguk khamar. Minum khamar. Minum khamar dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Bagaimana nasib akhir orang ini? Masuk neraka atau masuk surga? Urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang mati dalam keadaan gancet. Pais. Ada kan? Ada kan? Nauzubillah, jangan sampai. Bagaimana itu nasib orang kayak gitu? Atau mati dalam keadaan bunuh diri. Ada kan? Bunuh diri dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Bagaimana nasib akhir orang gitu? Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mati wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Kata Imam Al-Laqani, siapa yang mati dan belum bertobat dari dosanya, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, gak bisa tuh dipastiin orang yang mati dengan keadaan meneguk khamar itu, gak bisa dipastiin ahli neraka, gak bisa dipastiin ahli surga. Mereka diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mati dengan keimanan, masih membawa iman, maka meskipun dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya, pada akhirnya dia bisa masuk surga. Selama dalam hati ada keimanan. Tapi kita nggak bisa memastikan dengan dosa itu bahwa dia kafir keluar dari agama Islam. Seorang muslim tidak dikafirkan karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Ada orang membunuh 90 orang. Kafir atau muslim itu? Ya tergantung. Kalau dia masih mengaku sebagai muslim, imannya masih ada, masih muslim. Kalau dia mati belum sampai bertobat, bagaimana urusannya? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia disiksa, dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Dia membunuh, siksanya berat. Tapi apakah siksaan itu membuat dia abadi di neraka dan dia kafir? Enggak, dia enggak dikafirkan. Kapan seorang dikatakan kafir? Kapan seorang dikatakan kafir? Seseorang dikatakan kafir kalau mengingkari salah satu dari rukun iman. Tidak percaya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, aku tidak percaya Tuhan lagi, selesai. Kamu tidak jadi orang beriman lagi. Ada orang mengatakan, aku percaya Tuhan, tapi aku nggak percaya. Misalnya nabi, satu orang nabi namanya Adam. Bagaimana hukumnya? Beriman atau kafir? Kafir. Karena beriman kepada nabi termasuk rukun iman. Ada orang percaya kepada nabi, percaya kepada Allah, tapi tidak percaya dengan qada dan qadarnya. Bagi dia nggak ada yang namanya takdir itu. Sudah selesai, dia nggak jadi beriman. Itu namanya orang kafir. Mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad, atau mengingkari rukun iman, baru orang itu dikatakan kafir. Tapi nggak bisa dikafirkan karena perbuatan dosa. Kalau dia mati dan belum bertobat, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka kembali ke Madinah, 12 orang ini, mereka menyebarkan Islam bersama sahabat. Tadi namanya siapa? Awal safir fil Islam. Duta besar. Safir itu duta besar pertama dalam sejarah Islam. Sekarang ada yang jadi orang duta besar itu. Duta besar Indonesia di negara mana. Yang pertama kali jadi duta besar. Jadi dubes. Dubes pertama dalam sejarah Islam. Itu adalah Mus'ab ibn Umair. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafirun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.